Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, kemudian juga kepada teman-teman saya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk menjalani rutinitas kita dalam kuliah online ataupun kuliah daring. Baik, kami di sini dari kelompok 4 mata kuliah hadis Tarbawi akan menjelaskan sedikit mengenai hadis yang berkaitan dengan kurikulum. Baik, di sini saya moderator sekaligus pemateri pertama akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian kurikulum. Menurut Zakiyah Derajat berpendapat bahwasanya kurikulum itu sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut pengertian dari Zakiyah Derajat. Kemudian menurut bahasa Arab, kata kurikulum bisa diungkapkan dengan manhaj al-dirasah yang berarti jalan yang terang dilalui manusia pada bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan manhaj ad-dirasah dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Secara terminologis mungkin seperti itu. Kemudian pada intinya kita dapat mengambil poinnya. Kurikulum adalah berarti jalan yang terang yang akan dilalui oleh pendidik dan juga peserta didik guna mengembangkan pengetahuannya, kemudian juga keterampilannya dan sikapnya, dan berintegrasi kepada nilai-nilai keislaman. Begitu pula dengan prinsip kurikulum yang berprinsip kepada sumber hukum Islam ialah Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian mengenai pengertian kurikulum. Nanti akan disampaikan oleh Muhammad Taufik mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan pemateri kedua melanjutkan pemateri pertama oleh saudara Kang Gofur. Di sini saya akan membahas mengenai hadis-hadis yang berkaitan tentang kurikulum pendidikan agama Islam. Sebenarnya hadis-hadis yang telah Rasulullah sabdakan tidak hanya berkaitan mengenai pendidikan Islam saja, tetapi pendidikan umum pun Rasulullah menjelaskannya. Kalau misalnya kita pahami lebih dalam dan kita kaji lagi lebih dalam, bagaimana tidak Rasul di situ terdapat isi kandungan yang menjelaskan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan umum, seperti hanya ilmu teknik, ilmu astronomi, ilmu geografi, dan ilmu fisika dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian yang pertama adalah pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. Ketiga hal tersebut dijelaskan di dalam hadis Arba'in nomor 2. Kalau misalnya kita pahami bagaimana di situ dalam hadis tersebut ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah malaikat Jibril yang menyamar dan sahabat Rasul dan Rasul sendiri. Di situ sahabat Nabi mendatangi Rasul dan di situ malaikat Jibril mendatangi Rasul dan sahabat Nabi tidak mengetahuinya. Di situ terjadi interaksi antara Nabi dan malaikat. Kemudian sahabat Nabi yang tidak mengetahui apa-apa, posisi malaikat itu menjadi seorang guru, adapun Nabi menjadi narasumbernya. Kemudian sahabat ini menjadi peserta didiknya. Adapun isi yang disampaikan oleh malaikat adalah mengenai pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. Yang pertama adalah pendidikan akidah, bagaimana kita di dalamnya dianjurkan untuk mempercayai adanya Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ibadah, bagaimana dianjurkan untuk melaksanakan sholat,
menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan juga dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Di situ dijelaskan bagaimana ihsan. Yang pertama adalah pendidikan akidah, bagaimana kita ketahui bahwa itu merupakan pendidikan hal yang mendasar. Untuk itu, ketika kita menjadi pendidik, seharusnya kita menyampaikan kepada peserta didik atau anak didik adalah hal-hal yang mendasar terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena itu merupakan hal yang akan membuat peserta didik tersebut terus tumbuh dalam perkembangannya di dalam akidah yang benar dan tidak melenceng. Adapun selanjutnya adalah pendidikan rohani, yaitu pendidikan hati. Dalam hadis telah disebutkan bahwa innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kalian semua dalam rupa dan hartanya, tetapi Allah hanya melihat kalian semua dalam hati dan amal kalian. Begitulah di dalam hadis tersebut, kalau misalnya kita pahami bahwa terdapat pendidikan hati. Dan ada pula hadis yang berbicara mengenai menahan nafsu, la taghdu faradatan miraran, agar kita menahan nafsu. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan jasmani. Bagaimana dalam pendidikan jasmani terdapat hadis yang berkaitan, yang berkaitan tentang memanah, berkuda dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian selanjutnya yaitu pendidikan sosial. Selaku manusia, di dalam hadis pun tentu disebutkan mengenai pendidikan sosial, seperti halnya innallaha la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman kalian semua kecuali mencintai sesama saudara kalian. Adapun selanjutnya juga kita dianjurkan untuk saling tolong menolong. Dalam hadisnya bagaimana barang siapa yang man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa kita menolong mengurangi kesulitan orang lain, maka kita akan ditolong kesulitannya, atau kita akan diringankan ketika dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Kemudian man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa kita menutup aib saudara kita, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Saraswati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Iik Muhammad Taufik. Langsung saja, yaitu selanjutnya tentang ilmu teknik. Seperti dalam hadis, an Anas Maliki qala utlubul ilmi walau bisin fa inna talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya adalah dari Anas bin Malik, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina sekalipun. Sesungguhnya menuntut ilmu itu kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Dalam catatan, bangsa Cina ini telah banyak mengembangkan. Salah satunya yaitu mengembangkan teknik pembuatan kertas, pembuatan mesin, pembuatan jam, dan juga pembuatan kompas. Dengan adanya hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk mempelajari semua pengetahuan yang ada di Cina, yaitu tentunya ada kegunaannya. Yang pertama, pembuatan kertas itu sangat bermanfaat, yaitu untuk membuat Al-Quran, untuk membuat hadis, buku ilmiah, dan buku-buku lainnya. Selanjutnya yaitu pembuatan mesin. Pembuatan mesin ini juga tidak kalah penting, yaitu untuk merancang senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Selanjutnya yaitu adanya jam, agar kita itu lebih mengetahui kapan datangnya waktu sholat. Selanjutnya kompas juga tidak kalah penting, yaitu sebagai penentu di mana letak arah kiblat. Selanjutnya yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi yaitu ilmu gerakan bintang-bintang. Kajian menarik dari bintang adalah urgensi beredarnya bintang dan fungsinya sebagai kompas oleh lembaga pendidikan kelautan, pengusahaan, travel, transportasi udara.
Selanjutnya yaitu ilmu geologi. Kita juga dianjurkan untuk mempelajari ilmu geologi, yaitu ilmu tentang struktur batuan dan kerak bumi untuk mengisyaratkan adanya 7 lapis langit bumi untuk memahami signifikasi kronologis ini. Selanjutnya yaitu ilmu botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Kita juga dianjurkan karena banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari botani tersebut, salah satunya bisa dijadikan obat dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ilmu zoologi, ilmu hewan. Cabang dari biologi yang mempelajari tentang struktur, fungsi, perilaku, dan evolusi hewan. Selanjutnya ilmu fisika. Ilmu fisika ini kajian ilmu mengenai tentang zat dan energi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurang yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.